Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you guys doing right now? I hope you are doing fine. Stay home safely, right? Oke, uh, ya, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Di sini, insya Allah di semester ini kalian bakal bertemu lagi dengan saya, Ustadz Faruk, dalam pelajaran bahasa Inggris. Kabar baiknya mungkin untuk semester ini saya tidak akan fokus ke gramatik tapi lebih ke ya argumen lah ya. Jadi bisa itu sebagai speaking atau gramatik, tapi kita tidak banyak membahas gramatik untuk semester ini. Nah, di sini insya Allah di pertemuan pertama ini kalian insya Allah telah mendapatkan PDF yang saya sebelumnya kirimkan di grup ya. Nah, di sini di bab pertama ini kita bakal membahas, kalau misalnya kalian telah lihat PDF-nya, itu mengenai giving advice ya. Jadi kurang lebih artinya itu memberi saran. Ya, next. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kurang lebih biasanya kalau saya contohnya waktu SMA belajar sesuatu, saya selalu penasaran gitu ya. Ini buat apa sih? Ya, kita belajar ini buat apa? Terutama pelajaran matematika dan fisika. Ya, alhamdulillah kalian tidak ada fisika, yang ada matematika ya. Tapi di sini bahasa Inggris pun sama, itu kalian belajar sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya. Ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang untuk apa sih belajar bab ini dan apa yang kalian dapat setelah mempelajari bab ini. Nah, di sini kalau kalian baca di buku kalian juga ada, itu ada learning objective atau tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini contohnya yang pertama, be interested in and excited about learning English as an international language. Jadi pertama itu dengan membahas bab ini diharapkan kalian itu lebih tertarik ya, dan juga lebih semangat lah, kurang lebih seperti itu, dalam mempelajari bahasa Inggris khususnya sebagai bahasa internasional. Yang kedua, be courteous and mindful in holding interpersonal communication with teachers and friends ya. Jadi yang kedua itu lebih lebih sopan dan juga lebih lebih hati-hati, lebih sopan dan lebih hati-hati dalam melakukan komunikasi dengan teman dan juga guru kalian. Berikutnya, be honest, discipline, confidence, and responsible in holding transactional and functional communication with teacher and friends. Jadi berikutnya itu tujuan kalian belajar bab ini itu lebih jujur, lebih disiplin lagi, lebih yakin atau percaya diri, dan terakhir lebih lebih bertanggung jawab dalam melakukan transactional communication dan functional communication dengan guru juga teman ya. Nanti ya mungkin di sini ada kalimat transactional and functional communication, itu mungkin nanti saya jelaskan di luar bab. Jadi kurang lebih intinya ya lebih lebih jujur, lebih disiplin, dan lebih yakin ya, dan juga lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi ya, kurang lebih seperti itu. Ya, berikutnya, analyze the social function, text structure, and language features for giving advice. Jadi berikutnya itu kalian bisa menganalisa fungsi sosial, juga struktur teks. Berikutnya itu bahasa yang digunakan dalam memberikan advice atau memberikan saran. Dan yang terakhir itu give advice to other with the correct social function, text structure, and language feature. Jadi kurang lebih pada akhirnya setelah kalian belajar bab ini, insya Allah itu kalian bisa, tujuan utamanya itu bisa memberikan saran kepada teman kalian atau guru kalian ya. Ya, kita masuk saja ke bagian pertama. Nah,
expression of giving advice ya. Jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan dalam memberikan saran kepada teman-teman kalian atau mungkin guru kalian. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat di PowerPoint saya itu ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6, kurang lebih ada 6 ekspresi. Sebenarnya banyak, tapi untuk saat ini kita belajar 6 aja dulu karena ini juga udah it's quite a lot to describe each one of the expression that we're going to discuss today ya. So, let's get into it. Nah, yang pertama itu should ya. Nah, di sini should itu mungkin di Indonesianya itu seharusnya ya. Nah, di sini contoh katanya itu saya pakai I think you should ya. I think you should. Sebenarnya nggak perlu pakai I think juga nggak masalah, cuman di sini lebih biar lebih enak aja. Jadi I think you should itu kurang lebih artinya saya pikir ya. Karena kita memberikan advice, memberikan saran, artinya itu pendapat kita. Makanya pakai I think di sini. Contoh di sini ada kalimat I think you should study a little bit harder ya. Jadi saya pikir kamu seharusnya belajar lebih giat lagi. Contoh misalkan kalau kalian ada teman yang mungkin curhat ke kalian, aduh ini nilai saya kok jeblok banget gitu, ini kok saya susah banget tahfiz nggak beres-beres gitu, berapa kali setoran tapi kok gitu lagi. Nah, kalian mungkin bisa bilang ini ke teman kalian, I think you should study a little bit harder ya. Jadi mungkin belajarnya lebih ditingkatin lagi gitu ya. Berikutnya I think you should get a new haircut ya. Jadi kurang lebih artinya saya pikir kamu harus mengganti potongan rambut kamu. Contoh misalkan kalau ada teman yang mungkin agak kurang pede dengan dirinya, bisa kalian bilang seperti itu. Berikutnya juga contohnya I think you should give me some money if you want more advice. Nah ya, yang ini mohon untuk tidak diucapkan ke teman. Kalau ada teman minta pertolongan, kalian jangan bilang gini ya, I think you should give me some money if you want more advice. Aku pikir kamu seharusnya beri saya duit kalau misalkan mau saran lebih lanjut. Itu mohon untuk tidak dilakukan. Ini saya tulis hanya untuk sebagai hiburan semata. Nah, berikutnya di yang paling bawah di situ ada rumus ya. Kalau misalkan kalian lihat kalimat-kalimat yang saya sebelumnya telah paparkan, di situ ada pola tertentu. Nah, polanya untuk membuat kata dari kata should itu gampang. Pertama kalian bilang I think you should ya. Kalaupun kalian mau bilang nggak perlu pakai I think-nya nggak masalah. Jadi you should gitu. Tapi berikutnya itu harus dan wajib kalian gunakan present tense. Saya rasa saya telah mengajarkan kepada kalian di semester lalu ya mengenai present tense tersebut. Jadi kurang lebih keterangan waktu yang untuk saat ini ya. Jadi kurang lebih rumusnya seperti itu. Kita masuk ke bagian kedua. Ya. Why don't you? Mengapa kamu tidak ya? Di sini penggunaannya itu kurang lebih hampir mirip dengan dengan yang should. Hanya saja jika kalian mengucapkan kata why don't you itu terkesan lebih halus kedengarannya. Kenapa kamu enggak gini aja gitu ya, daripada kamu harus ini gitu. Kalau di Indonesia juga sama ya kedengarannya. Kalau misalnya kalian ada teman minta saran, kalian ujuk-ujuk bilang aku pikir kamu harusnya gini deh gitu. Itu sound a little bit rude ya, agak kasar. Sebenarnya nggak kasar, cuman ya lebih halus kalau kalian pakai why don't you. Kenapa gimana kalau kamu ini, atau mengapa kamu enggak ini gitu. Itu lebih kedengarannya lebih halus. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yang telah saya tulis. Why don't you forgive her gitu, atau apa kamu enggak maafin dia gitu. Why don't you be honest with your feeling gitu. Kenapa kamu enggak jujur aja dengan perasaan kamu gitu. Kalau misalkan emang emang enggak nyaman, ya udah gitu ya. Berikutnya why don't you lend me some money ya. Mengapa kamu enggak minjemin saya uang ya. Ini bukan advice ya. Ini kayaknya
pertanyaan kepada temen yang mungkin agak susah minjemin duit ya. Ya, oke, baik. Jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau kalian lihat rumusnya itu kurang lebih hampir sama dengan yang pertama. Di sini juga sama, why don't you plus verb 1 atau verb 1 dan diikuti dengan kata-kata lainnya yang perlu kalian tambahkan. Ya. Next, kita masuk ke yang tahapan berikutnya. Nah, have you thought about ya. Jadi pernahkah kamu berpikir untuk? Ini juga kurang lebih sama. Ini bisa dibilang lebih lembut lagi dari yang tadi ya. Jadi kurang lebih kalian pikir, kamu pernah berpikir untuk ini enggak gitu. Kalau tadi kan kenapa kamu enggak gini gitu. Nah, ini lebih halus lagi kedengarannya. Ya. Contoh di sini saya punya beberapa kalimat, 3 ya. Have you thought about giving her a gift gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ribut sama teman kalian, mungkin ya kasih hadiah lah biar inilah ya, biar lebih cair suasana. Berikutnya, have you thought about studying abroad ya. Jadi pernahkah kamu berpikir untuk kuliah di luar negeri? Have you thought about getting married ya. Jadi kalau misalkan ada kalian teman, punya 2 teman, satu bingung milih universitas, satu bingung mau ngapain setelah lulus SMA. Kalian bisa bilang satu di antara 2 saran ini. Pertama, mungkin kalian bilang, have you thought about studying abroad gitu ya. Pernahkah kamu pikiran buat kuliah di luar negeri? Atau mungkin kalau misalkan yang saya bingung mau kuliah gimana gitu ya. Kalian juga bisa bilang, have you thought about getting married gitu. Kepikiran nggak nikah gitu ya. Nah, di sini rumusnya kalau kalian perhatikan itu agak beda ya. Sebelumnya itu penggunaan kata kerjanya itu semua dalam bentuk verb 1, hanya saja di yang bentuk ini, yang have you thought about, itu rumusnya menggunakan verb ing ya. Jadi verb plus ing. Terus ditambah ditambah kata-kata tambahan lainnya. Ya, next kita masuk ke hal berikutnya. Nah, if I were you, I would gitu. Jadi kurang lebih jika saya jadi kamu, saya akan gitu ya. Nah, ini juga sama lembut ya. Kalau misalkan kalian dimintai advice dari teman kalian, itu kalau kalian bilang ini itu terkesannya lembut ya. Di sini juga saya punya beberapa contoh kalimat. If I were you, I would study every day. Jika saya itu kamu, saya akan belajar setiap hari. If I were you, I would move to another city gitu. Kalau misalkan saya jadi kamu, saya bakal pindah ke kota lain. Kalau misalkan teman kalian bilang, aduh sumpuk banget di rumah gitu, udaranya nggak enak gitu ya, tetangganya pada rewel, kalian bisa bilang seperti itu ya. Ya, contoh berikutnya, if I were you, I would spend more money to charity ya. Jadi kalau misalkan saya jadi kamu, itu saya bakal sedekah lebih banyak. Jadi kurang lebih begitu ya. Nah, di sini rumusnya sama kayak yang sebelumnya, yang should ya. Jadi if I were you, I would bla bla bla. Verb 1 plus bla 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 gitu ya. Next, kita masuk berikutnya. Nah, have you tried? Pernahkah kamu mencoba? Ini juga sama, arti dan penggunaannya itu kurang lebih sama kayak have you thought about ya. Hanya bedanya ya apa? Ya kalau misalnya kalian bosan pakai yang itu, bisa pakai yang ini ya. Ekspresi itu banyak sekali ya. Gak perlu sama walaupun hampir sama penggunaannya gitu ya. Makanya di sini saya masukkan ekspresi yang kurang lebih sama tapi memiliki ya katanya beda, cuman penggunaan dan rumusnya itu sama di sini ya. Contoh di sini saya hanya memasukkan 2 contoh saja karena kurang lebih hampir sama kayak yang have you thought about. Jadi contohnya, have you tried eating seafood? Pernah coba nggak makan seafood atau makanan laut ya. Berikutnya, have you tried wearing a dress gitu. Pernahkah kamu coba untuk memakai gaun gitu ya. Nah, di sini rumusnya seperti yang kalian lihat hampir sama kayak have you thought about ya. Next, oops ya.
Yeah, maybe that was the end of our video. Mungkin itu akhir dari video kita. Semoga saya harap kalian uh, baik-baik saja di sana. Insya Allah mungkin kalau misalkan nggak ada lagi hal yang urgent, kita mungkin bisa lebih ketemu lebih cepat lagi. Doakan saja moga wabahnya segera diangkat oleh Allah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.